Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ngotot Bobby ambil formulir ya Pilgub Sumatera ya, meski PDIP bilang sia-sia. Ada apa ini begitu kan? Apakah tidak punya malu? Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Maka kenapa si Bobby itu begitu ngotot untuk menjadi calon gubernur ya Sumut? Karena pada kenyataannya adalah bagaimana seorang Jokowi di detik-detik akhir nanti ya setelah lengser, mereka tidak punya kekuatan apa-apa, sedangkan partai lebih mengutamakan pada kader di situ. Ya, baik dari Golkar, baik dari Gerindra, ya, baik dari Nasdem dan sebagainya. Dan sekarang mulai ya mau komunikasi katanya dengan Partai Nasdem. Saya kira di Sumut itu ada Pak Edi Rahmayadi yang kemudian juga menjadi calon ya gubernur Sumut, dan mereka sudah mengambil formulir kepada PDIP. Dan sekarang si Bobby mau mengambil formulir ya. Meski PDIP sudah beberapa kali mengatakan dan menolak dan menutup pintu kepada si Bobby begitu kan. Apakah tidak punya malu di situ? Ya, PDIP mengatakan ini sia-sia di situ. Buat apa? Buat apa? Ya, nama Bobby sudah tercoreng di PDIP. Apakah tidak malu mereka? Nah, ini yang menjadi pembahasan penting kali ini ya. Ya, jangan sampai ya boleh si Bobby secara demokrasi boleh mau berdaftar apapun begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kalau Gerindra dan Partai Golkar sudah meamanahi untuk menjadi calon gubernur di situ, maka lantas bagaimana dengan sebuah kekuatan yang ada di Sumut? Pasti ya jarang ya. Pasti kemarin seorang di bulan Ramadan, di bulan Idul Fitri begitu wajar kalau Jokowi sudah sering main ke Medan begitu. Ada apa? Mau cawe-cawe, mau bansos atau mau apa? Dan itu pertanyaan dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Saya yakin dan saya yakinnya si Bobby akan kalah. Karena kekuatan di situ adalah ya PDIP, terus kemudian Nasdem begitu kan. Kalau Golkar iya sih sebenarnya, tapi kan Golkar ada kader di situ. Kalau Golkar dari wakil Golkar yang maju semua, saya kira tidak begitu kuat ya, karena bisa saja Gerindra misalnya bergabung atau tidak ya. Nampaknya sekarang ini kita lihat saja di spekulasinya banyak yang kemudian salah satunya masyarakat di situ begitu lebih lebih memilih yang lain dibandingkan dengan Bobby. Ya, kita lihat saja ini. Bobi Nasution ngotot mau mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumut ke PDIP meski berulang kali PDIP tegas menyebut tak ada ngusungnya ya, tak akan mengusungnya. Dalam artian mereka ditolak begitu. Bahkan ya Pandan sama Ban ada udah jujur ke bapaknya kalau menantunya ini kurang oke kinerjanya dan bapaknya iya aja. Bahkan ada yang mengatakan nafsu banget pengen jadi gubernur, jadi wali kota aja ya. Tidak punya prestasi, salah satunya masih banyak jalan berlubang di mana-mana. Itu di Medan katanya ya. Jadi artinya apa? Saya kira untuk kali ini begitu kan ya, cawi-cawi dari seorang Jokowi begitu tidak kuat nantinya. Karena si Bobby itu adalah memang yang menantunya. Kalau mereka kembali kepada wali kota Medan, saya kira oke lah begitu kan ya. Karena didukung oleh PDIP, mereka kuat di situ begitu. Saya kira menantu Jokowi begitu kalau di Jawa Tengah misalnya, terus kemudian di yang lain kan ini berbeda dengan Pilpres. Mereka akan keok ya. Masyarakat akan memahami soal itu begitu. Ini yang bayangin aja, lu pada pernah berkhianat dari organisasi, terus minta organisasi mendukung kembali, ngelawak bener nih orang. 2 hari lalu ya silaturahmi dengan beberapa teman di Medan. Selain masalah parkir yang bikin gaduh warga dengan tukang parkir, mertua wali kota yang datang ke Medan buat cawe-cawe juga jadi bahasan. Enggak ada respect dengan dinasti ya, KB alias keluarga berkuasa. Ini komentar dari netizen ngeri ternyata. Keluarga yang tidak tahu malu termasuk yang mertua yang tidak tahu malunya sampai dunia pun tahu. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Tapi bagi kami wajar dalam demokrasi begitu kan ya. Memang harus punya mentalitas yang kuat. Mau apapun kayak ya, walaupun mau tutup pintu, tutup ini bisa saja. Siapa tahu PDIP akan luluh.
Kita tunggu saja begitu. Saya kira Bobby kekuatan Bobby di situ ya minim dibandingkan dengan Pak Edi begitu kan ya. Ini mari kita baca, ngotot Bobby ambil formulir ya Pilgub Su meski PDIP bilang sia-sia. Wali Kota Medan Bobi Nasution ngotot mau mendaftar sebagai calon gubernur Sumut ke PDIP. Ia tetap hendak mengambil formulir pendaftaran ke PDIP meski berulang kali PDIP tegas menolaknya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah tidak malu sudah berkhianat kepada PDIP? Terakhir Bobi mengungkapkan diri bakal tetap mengambil formulir ke PDIP. Padahal PDIP sendiri sebelumnya menyebut sia-sia jika menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mendaftar karena tidak bakal dilayani. Ya, sia-sia itu kalau tidak mencoba, ya, kata merespon pernyataan PDIP tersebut. Bahkan PDIP sendiri, baik di pusat maupun di Sumut menegaskan Bobi Nasution sudah di blacklist sebagai bakal calon gubernur Sumut yang bakal diusung. Pasalnya, Bobi sudah dipecat partai usai tak mendukung Ganjar Pranowo dan Ganjar Mahfud pada Pilpres sebelumnya. Bahkan PDIP meminta Bobi untuk sadar diri walaupun tak melarang untuk hanya sekedar mengambil formulir pendaftaran saja. Ya silahkan katanya begitu kan ya. Kalau Bobi mau ambil formulir PDIP Perjuangan. Cuma beliau harus membenarkan sebenarnya sudah mengetahui ketua PDIP kalau PDIP Perjuangan sulit untuk menerima kembali si Bobi. Ya takut dikhianati kembali di situ begitu. Bahkan ia juga menyarankan agar Bobi mendaftar ke partai lain saja karena PDIP tegas tak akan mengusungnya. Silahkan. Artinya mereka ditolak begitu kan. Aswan ya juga menilai ngototnya Bobi untuk mendaftar ke PDIP hanya sekedar menguji partai berlambang banteng tersebut. Mau ngapain lagi Bobi ambil formulir kalau sudah tahu sikap PDIP Perjuangan? Apakah dia ingin menguji atau ngetes? Ya silakan saja, kita senyum saja. Wah, ini buang energi buat saya katanya begitu kan. Artinya ya kita lihat bahwa ternyata PDIP kurang respect begitu kan. Karena PDIP mungkin salah satunya sudah pernah dikhianati dan sebagainya, sudah di blacklist dari keanggotaan di situ begitu dan sekarang mau ngotot begitu kan. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada si Bobi begitu kan untuk menjadi gubernur, untuk menjadi calon gubernur. Ya, gubernur saya kira Partai Golkar ada kader di situ begitu. Bisa saja wakil Partai Golkar bisa saja bergabung kepada Pak Edi begitu kan. Karena PDIP sudah mengambil formulir kepada PDIP. Saya kira ini akan menjadi catatan penting apakah Bobi begitu kan secara instan berada di Golkar atau memang nanti akan PDIP akan yang mau dipreteli begitu. Saya kira kenapa sih ya semua serba instan begitu, tidak sabar mereka menunggu. Padahal PDIP itu sudah membesarkan keluarga dari seorang Jokowi begitu kan. Sangat-sangat disayangkan hal-hal itu terjadi. Padahal apa yang disampaikan para netizen di situ begitu benar begitu kan bahwa mereka apakah si Bobi ngotot gara-gara ngotot untuk menjadi calon gubernur Sumut lalu kemudian mereka seolah-olah mempreteli sana sini begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa suatu saat nanti ya pasti ini akan dirasakan oleh si Bobi begitu karena kekuatan dari PDIP itu sangat luar biasa dibandingkan dengan partai lain. Ya kita lihat saja nantinya begitu. Ya inilah politik kita. Emang segampang itu begitu kan ya. PDIP apakah segampang itu ya mau dipreteli lagi? Saya kira sekarang tidak ada kesempatan untuk keluarga Jokowi berada di PDIP. Takut mereka dikhianati begitu. Ya walaupun seorang Jokowi dianggap sebagai kuat, hari ini ya kita sekarang kekuatan seorang Jokowi ya sudah mengalami pudar karena nanti presidennya adalah Prabowo. Wajar katanya pilkada mau dimajukan. Mungkin salah satunya biar tetap eksis seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.